Ayo para murid, santri, dan para pemirsa, diteruskan video guru. Video ini dengan judul Setelah Bersahadat, not yang kedua. Para pemirsa, bagi yang baru mengikuti video-video guru, barangkali ada kendala atau pusing atau bagaimana guru menyarankan bacalah doa-doa tertentu sesuai dengan keyakinan agar mendapatkan sesuatu. Karena mengapa para pemirsa? Guru bisa mengetahui, guru bisa mengerti, dan guru pun tahu. Siapapun kalian di luar sana, bila di dalam keilmuan Islam Anda mendapatkan sesuatu hal yang asalnya itu tidak benar, itu bila mengikuti alur guru, kalian nanti akan pusing. Untuk menghindari pusing, para pemirsa, guru menyarankan ikuti kalimat doa. Satu contoh, ucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Bila kurang paham, diajari kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhan, wahai Tuhan, mudahkan aku dalam mempelajari ilmu dan jadikan ilmuku ini bermanfaat untuk kehidupanku. Maknanya seperti itu. Guru memahami, para pemirsa, sejak dulu sudah menyampaikan, siapapun para pemirsa, barangkali ada sesuatu hal yang di dalam pikiran atau jiwa atau ruh, kemungkinan sering di tempat-tempat sana mendapatkan dogma atau aura-aura negatif, barangkali kalian menyebutlah kodam-kodam, itu menjadikan pusing karena itu didaur ulang dengan suara frekuensi yang aku sampaikan melalui video ini. Maka pentingnya para pemirsa, bagi pemula sebelum melihat video guru apapun, selalu gunakan kalimat-kalimat pembuka niat doa itu tadi. Para murid dan santri, video ini pun juga sangat penting dan selalu disampaikan karena ini nanti makin hari, makin bulan, negara kita pun masih belum sangat baik, sehingga para pemirsa sudah mempersiapkan diri melalui video ini sangat bagus, sudah melakukan tentang syahadat yang diajarkan guru. Ini nanti diulas lebih detail tentang sejarah, tentang keilmuan, tentang kesalahan dari awal-awal beragama sejak dibuatlah agama itu. Para pemirsa, betul-betul sangatlah bersyukur. Semua dibagi oleh guru untuk publik, untuk dunia. Ya, kembali lagi diulas tentang bersahadat. Ada pemirsa yang ingin mengetahui atau sampai ingin bertanya, bahkan memberikan pertanyaan. Para pemirsa, ilmu Islam itu adalah untuk per individu manusia. Karena per individu, per jiwa, per ruh itu butuh tuntunan Islam. Artinya satu kain bonangan itu hanya khusus untuk satu manusia atau satu orang. Di dalam rumah barangkali ada suami, ada istri, ada putra, ada putri. Kain bonangan itu nilainya kepala, itu nilainya ilmu. Artinya satu contoh, tatkala suami mempunyai kain bonangan, seorang istri tidak dibolehkan sama sekali duduk di atas kain bonangan suami. Tapi namun untuk suami dibolehkan duduk di atas kain istri. Itu di hari-hari atau di keadaan yang tertentu, barangkali si istri ada sesuatu kendala tentang kesehatan, sehingga suami boleh berdoa atau mendoakan istrinya di atas kain bonangan bagi istrinya. Demikian juga putra dan putri. Orang tua boleh duduk di atas kain bonangan untuk putra dan putrinya. Itu bila diperlukan dalam keadaan yang tidak selayaknya atau dalam kondisi putra dan putrinya
membutuhkan sesuatu di atas kain bonangan itu. Demikian juga bila di keluarga itu ada kakak dan adik. Si adik tidak dibolehkan sekali-sekali duduk di atas kain bonangan dari yang di atasnya. Mengapa begitu, Guru? Itulah sketsa alam, itulah namanya peranatan, itulah namanya adab. Lantas bila dilanggar, semua ada konsekuensinya. Semoga tatkala mendapatkan konsekuensi, semoga tidaklah menjadikan hal yang merugikan kalian semua. Namun pandai-pandailah, karena itu adalah peranatan, dan peranatan itu miliknya Sang Maha Pencipta. Guru hanya menyampaikan agar para pemirsa betul-betul paham dan betul-betul ditindaklanjuti. Itulah para pemirsa, dengan kain bonangan itu seperti nilai-nilai seperti itu. Dan juga Guru menyampaikan bagi para pemirsa yang sudah mengikuti video Guru barangkali kurang paham, Guru kadang menyiapkan waktunya untuk di live TikTok Maja Nuswantoro, barangkali ingin bertanya sesuatu yang kurang paham, Guru akan mengupayakan memberikan pemahaman yang tepat dan benar. Para pemirsa, dilanjut sesuai dengan judul video ini, setelah bersyahadat, not yang kedua. Not yang kedua ini Guru mengulas, menerangkan para pemirsa ya. Kembali lagi, yang aku ajarkan kepada murid santri dan para pemirsa, kalau toh sudah berkomitmen bahwa aku adalah pembimbing dan aku adalah gurumu, baik di dunia maupun di akhirat. Diterangkan, dipahamkan melalui video ini, Anda semua sering mendengar, bahkan sudah sering melakukan namanya syahadat. Pahamilah para pemirsa yang baru mengingat atau baru mengetahui video Guru, yang aku ajarkan adalah bukan syahadat agama. Syahadat yang aku ajarkan adalah ilmu syahadat, ilmu Islam, bukan agama Islam. Tidak sama para pemirsa. Ilmu Islam itulah sumber dari agama Islam. Jadi apapun yang di agama Islam itu keluar, tidak lurus dengan ilmu Islam, itu artinya nyimpang atau salah. Ya, beda. Lantas apa, Guru, hubungannya ilmu syahadat dengan syahadat agama? Satu contoh para pemirsa, siapapun di luar sana melakukan ilmu syahadat, maka tidak dibedakan agamanya apapun. Kalau toh di agama Islam, maka ada kata disebut masuk Islam. Beda ya. Ini hal yang harus disampaikan karena ini hukum. Satu contoh yang diajarkan Guru adalah ilmu Islam. Tahapan pertama bersyahadat, itu menjalankan atau melakukan ilmu Islam. Tidak bisa dinamakan atau tidak bisa dinamai masuk Islam, tidak. Dengan bersyahadat apa yang aku ajarkan, secara otomatis siapapun kalian mengislamkan diri Anda. Jadi bukan masuk Islam. Itu bedanya. Bedanya di dalam agama apa, Guru? Maka di dalam agama Islam itu ada kata masuk. Sehingga tatkala manusia itu diberi kata masuk, maka kalau dia keluar di dalam agama Islam mengeluarkan produk kalimat itu murtad. Maka di situ jadi problem seluruh dunia dan problem bagi manusia, problem bagi umat beragama lain, dan problem juga bagi umat beragama Islam itu sendiri. Karena ada kata masuk dan ada kata keluar. Ilmu Islam tidak ada kata masuk, tidak ada kata keluar, karena ini adalah ilmu. Sebagai perbandingan, Guru mengajarkan atau memberi ilustrasi. Satu contoh, ada manusia menjalankan ilmu pertanian, ilmu menanam padi. Setelah bercocok tanam, tidak Anda rawat, tidak Anda ramut, tidak Anda pupuk, ya tidak masalah. Tapi manusia itu rugi dengan dirinya sendiri. Tidak menjalankan, setelah saya tidak menjalankan apa-apa.
ya tidak bisa keluar dari apa yang sudah diajarkan guru. Satu contoh dimaknakan bahwa ilmu bersahadat yang aku ajarkan setelah siapapun melakukan itu, ya sudah tidak bisa keluar. Karena syahadat itu ya sekali itu selama di dunia ini, jadi tidak ada batal syahadatnya atau batal pembaiatannya, tidak ada para pemirsa. Maka di dalam ilmu guru ini tidak ada keluar dari Islam, itu tidak ada. Diulas oleh guru. Artinya bila kalian para pemirsa yang mengikuti ilmu Islamku, bila ada pertanyaan, bila Anda mengikuti ilmu yang diajarkan di santri loka, artinya Anda masuk Islam. Pertanyaannya, yang menerima Islammu siapa? Anda harus mampu dan berani mengatakan, yang menerima Islamku ya adalah ilmuku. Dipahamkan ya? Yang menerima pembaiatan Anda, yang menerima Islam Anda adalah ilmu Anda sendiri. Di dalam ilmumu ada ruh dan jiwa guru. Tapi bahasa yang tepat adalah yang menerima Islammu setelah syahadat adalah ilmumu sendiri. Sekarang dipakai studi banding di dalam agama Islam. Tatkala agama Islam ditebar, disampaikan, ada orang lain mu'alaf mengucapkan kalimat syahadat. Katanya masuk Islam. Yang menerima Islamnya siapa? Tidak ada para pemirsa. Kalau yang menerima kiainya lah, memang Islam itu miliknya kiai, tak bukan. Maka dengan kata, ada kata masuk Islam itu sebenarnya salah. Tapi diulas, disampaikan melalui video ini. Mengapa guru kok ada kata masuk? Itu sejak awal dibuat agama, memang itu untuk kepentingan orang-orang terdahulu, untuk merekrut orang tidak boleh keluar diperas sebagai sapi perah. Maka tatkala sapi perah mau keluar, dia ditakuti dengan neraka, dengan dihukumi murtad, bahkan dihukumi boleh dibunuh. Artinya para pemirsa, dunia, negara, kalian paham bahwa memang agama itu dirancang sejak awal seperti itu. Kok bisa begitu, guru? Aku sangat paham tentang Islam. Aku sangat mengetahui tentang Islam. Karena aku adalah bagian perancang dari Islam itu. Maka dengan demikian aku luruskan bagi para pemirsa, khususnya umat yang sudah tersesat begitu lama. Maka dengan demikian para pemirsa, siapapun agama apapun, kalian ikut melakukan seperti itu. Tidak ada hubungannya murtad. Sehingga dengan demikian para pemirsa yang mengikuti agama Islam, kalian tahu sesungguhnya Anda adalah terjerat, lebih tepatnya Anda adalah korban, ya. Korban dari tulisan atau sistem dari sejak dibuatnya agama itu. Berbahagialah para pemirsa, semua sudah aku luruskan tentang syahadat. Artinya tidak ada kata masuk, tidak ada kata keluar. Bersyahadat hanya sekali, yang menerima Islammu adalah ilmumu. Dan menjadi satu ketetapan bahwa di dalam ilmumu ada jiwa guru. Sampai kapanpun di dunia wal akhirah. Semoga video ini sangat mampu untuk dipahami dan untuk dijalankan. Agar betul-betul ilmu ini mampu merahmati bagi para pemirsa, bagi umat dan bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.